Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini adalah materi terakhir dari mata kuliah metode statistik, yaitu analisis non-parametrik. Di sini akan saya jelaskan uji Kruskal-Wallis menggunakan Minitab serta hitungan manual sesuai dengan contoh teladan 6 buku Walpole halaman 443. Silakan dibuka. Pada teladan 6, di sini kita ingin menguji laju pembakaran bahan bakar dari 3 sistem peluru kendali. Nah, tahap pertama untuk uji Kruskal-Wallis di Minitab, tentu kita harus masukkan data ke dalam worksheet. Aturan memasukkan data dalam worksheet sama seperti analisis seragam atau ANOVA yang sebelumnya, yaitu kita pisahkan dalam 2 kolom antara faktor dan responnya. Nah, faktor adalah sistem peluru kendali. Kita ingin menguji kan 3 peluru kendali tadi. Nah, responnya adalah laju pembakaran dari ketiga sistem peluru kendali tadi. Nah, jadi kita pisahkan antara faktor dengan responnya ke dalam 2 kolom. Kemudian di sini sistem peluru kendali 1, ya, kita masukkan semua, ada 5 data respon. Sistem peluru kendali 2 ada 6 respon. Sistem peluru kendali 3 ada 8 respon, sehingga total ada 19 data. Nah, bagaimana jika ternyata menggunakan pengkodean peluru kendali 1A, kemudian 2B, 3C, sama seperti ANOVA, ya, kita harus ubah ke angka supaya bisa masuk ke worksheet. Setelah data dimasukkan dalam worksheet, kita langsung uji, ya. Klik start, kemudian pilih non parametrik. Kemudian di sini ada banyak pilihan, apakah Wilcoxon dan yang lainnya. Nah, kita klik Kruskal-Wallis. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. C1 data peluru kendali, C2 data laju pembakaran. Nah, sebelah mana kita masukkan respon dan faktornya, seperti tadi dijelaskan di awal, responnya adalah laju pembakaran dari bahan bakar peluru kendali. Ada 3 peluru kendali tadi, jadi kita klik ini peluru kendali 2 kali, nanti akan masuk ke dalam kolom ini, kolom respon. Kemudian untuk faktor, klik peluru kendali 2 kali, akan masuk ke dalam kolom faktor, tinggal oke. Nah, maka di session nanti akan muncul hasil uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada 3 peluru kendali, masing-masing jumlah datanya tertera 5, 6, dan 8. Kemudian nilai median, nilai tengahnya 19,8, 18,95, 18,85. Data inilah yang akan kita gunakan. Kemudian H hitungnya 1,66. DF ini derajat bebas 2. Ini P hitung, ya, bisa 0,436 atau 0,435, hanya berbeda 0,001. Nah, sangat sederhana, ya, uji di Minitab. Nah, dari Minitab tadi kita pindahkan ke Word. Seperti biasa, kita tentukan apa H0-nya, apa H1-nya. Jadi H0 -1, kemudian -2, kemudian -3, H1 ketika nilai tengah tidak semua sama. Mediannya kita masukkan A, B, C atau sistem peluru kendali 1, 2, 3. Kemudian nilai H hitungnya kita masukkan, nilai P. Nah, tadi ada 2 nilai P, masukkan, tulis, kemudian alfanya 0,05, keputusannya. Jadi karena nilai P ini lebih besar dari alfa, maka kita terima H0, sehingga laju pembakaran bahan bakar artinya sama untuk ketiga peluru kendali tersebut. Selanjutnya kita akan coba hitungan manual uji Kruskal-Wallis, apakah hasilnya sama dengan uji Minitab. Nah, ini adalah datanya, ya, sistem peluru kendali 1, 2, dan 3.
Langkah hitungannya tentu kita tentukan H0 ya, mu1 sama mu2, mu3. H1 ketika nilai tengah tidak semuanya sama, alfanya 0,05. Nah, wilayah kritis di sini kita akan melihat nilai H dari tabel Q kuadrat pada alfa 0,05 dan derajat bebas berapa. Nah, kemudian coba dibuka tabel A6 Q kuadrat halaman 477 pada alfa 0,05. Kemudian di sini kita harus punya data V atau derajat bebas. Bagaimana menghitung derajat bebas? Jadi rumusnya K-1. K ini adalah kolom. Berapa tadi jumlah kolom? Ada 3 ya, 3 kolom. Sistem peluru kendali 1, sistem peluru kendali 2, dan sistem peluru kendali ketiga. K ini juga berapa faktor? Jadi ada 3 sistem peluru kendali. Jadi derajat bebasnya 3 dikurangi 1 sehingga V-nya 2. Jadi pada V2 alfa 0,05 berapakah nilai H tabel? Nah, silahkan dibuka tabelnya. Jadi pada V2 tarik ke kanan. Ya, V2 tarik ke kanan, kemudian alfa 0,05 tarik ke bawah, kita dapatkan 5,991. Tahap selanjutnya, beri peringkat masing-masing contoh dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari setiap data kita beri peringkat dari yang terkecil sampai terbesar. Mulai dari terkecil ini 16,7. Jadi peringkat 1, 2-nya 17,3. Ada 2 ya. 2, 3, selanjutnya 4, 17,6, 5, 17,8, peringkat ke-6, 18,1, peringkat ke-7, 18,4, peringkat ke-8, 18,8, peringkat ke-9 dan 10, ini ada 2 nilai yang sama, ya, 18,9 ada 2, jadi peringkat ke-9, ke-10, kemudian 11, peringkat ke-11 19,1 dan seterusnya. Jadi kita beri peringkat di sebelah data. Nah, setelah diberi peringkat, tadi ada 2 data yang nilainya sama. Maka peringkatnya kita bagi 2. Contohnya ini ya, 17,3 ini ada 2, peringkat 2 dan 3. Maka peringkatnya 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. 5 bagi 2, 2,5. Jadi kita tulis di sini yang 2 nilai yang sama ini menjadi 2,5 dan 2,5. Kemudian ada juga tadi peringkat ke-9 dan 10. Nilainya 18,9 sama ada 2. Kita bagi 2, peringkat 9, ya ini 9 ditambah 10, total 19 dibagi 2, 9,5. Jadi kita tulis 9,5, di sini juga 9,5. Begitu seterusnya, jika ada 2 peringkat yang sama, maka kita bagi 2 peringkatnya, kemudian kita tempatkan di data. Nah, kemudian kita buat tabel baru yang hanya berisi peringkat tadi. Ini sistem kendali 1 ya, maaf ini. Sistem kendali 1 peringkatnya, sistem kendali 2 peringkat-peringkatnya, sistem kendali 3 peringkatnya. Nah, kemudian peringkat ini dijumlah jadi R1, R2 dan R3. Ya, jumlah dari peringkat ini kita gunakan untuk menentukan H hitung. Di mana rumus H hitung di sini ya, 12 dibagi N kali N plus 1 sigma K I sama dengan 1 R1 kuadrat per N1 kurangi 3 dalam kurung N plus 1. Nah, angka 12 dan 3 ini sudah rumus ya, jadi kita tidak mengubahnya. Kita masukkan data ya, N-nya, N itu adalah jumlah data, ada 19 data, N plus 1, 19 tambah 1, 20. R1, jumlah peringkat pada sistem kendali 1, 61. Jadi 61 kuadrat dibagi N, ini datanya ada 5, jadi 61 kuadrat dibagi 5, yang sistem kendali 2, R2 nya 63,5 kuadrat dibagi jumlah N nya 6,
Yang sistem kendali 3, 65,5 kuadrat, jumlah peringkatnya dibagi N-nya 8, dikurangi 3, N plus 1, jumlah seluruh data 19 plus 1 jadi 20, kita dapat H hitung 1,66. Nah, H tabelnya tadi 5,991. Karena H hitung lebih kecil dari H tabel, maka keputusannya kita terima H0. Terima H0 ini artinya laju pembakaran bahan bakar sama untuk ketiga sistem peluru kendali yang diuji tersebut. Nah, dari hasil hitungan Minitab serta hitungan manual ternyata hasil sama ya. Kita terima H0. Nah, selanjutnya silahkan dikerjakan tugas halaman 446. Cukup satu nomor saja, nomor 8. Selamat mengerjakan. Terima kasih.